وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Pada pembahasan malam hari ini, kita masih membahas seputar Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, dan malam ini kita akan mengkisahkan seorang nabi yang dikenal namanya dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dijadikan nama satu surah, yaitu surah Yunus. Dan nabi ini namanya Yunus ibn Matta. Al-Quran menyebutkan di 4 tempat tentang kisah Nabi Yunus ini. Yunus ibn Matta di Quran disebutkan dalam beberapa nama. Terkadang disebut Yunus, terkadang juga disebut Sohibul Hud, terkadang disebut Zanuni. Jadi itulah sebutan di dalam Al-Quran. Adapun orang tua beliau, Yunus ibn Matta. Matta ini siapa? Ada yang mengatakan Matta itu artinya ibunya. Jadi Yunus itu dinasabkan kepada ibunya, sama seperti Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Maka Yunus pun sama. Matta itu nama ibunya, Yunus ibn Matta. Akan tetapi yang sahih bahwa Matta itu bukan ibunda Yunus, tetapi ayahandanya Yunus alaihissalam. Jadi Matta itu ayahanda daripada Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus alaihissalam kalau dirunut nasabnya, maka masih sampai kepada Nabiullah Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel, karena Yakub sendiri adalah Israel. Ada yang mengatakan Yunus ini putra daripada Benyamin, saudara daripada Nabi Yusuf. Karena Yakub alaihi salatu wassalam memiliki 12 putra dari 4 wanita. Lah yang satu ibu dan satu ayah adalah Yusuf dan Benyamin. Salah satu putra Benyamin ini banyak. Nah salah satunya adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi Yunus putra Benyamin. Artinya nasabnya sampai kepada Yakub alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus ke sebuah desa, ke sebuah negeri yang disebut dengan Nainawa, di daerah Musil, di negara Irak, di mana kaumnya pada saat itu menyembah berhala. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, dan lain sebagainya. Itulah daerah tempat dakwahnya Yunus alaihi salatu wassalam, mengajak mereka hanya menyembah Allah semata. Dan Nabi Yunus alaihissalam diutus kepada umat yang cukup banyak. Al-Quran menyebutnya mi'atu alfin aw yazidun, 100.000 manusia atau mungkin lebih dari 100.000. Artinya umat yang cukup banyak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Yunus ayat ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin." Dan mengapa tidak ada penduduk sebuah kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada mereka selain kaumnya Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dari kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus ini diutus kepada Nainawa di Musil, Irak sana. Sebagaimana para nabi-nabi yang lain teman-teman, setiap dakwah para nabi itu mengajak manusia ke dalam tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wajtanibu taghut. Itu tugas para nabi. Menyembahlah Allah, sembahlah Allah semata, dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jal. Tetapi sunnatu dakwah, ada yang menerima dan ada yang menolak, ada yang setuju dan ada yang mungkin mencelah dakwah tersebut. Lah rupanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdakwah di negeri Nainawa ini, satupun orang Nainawa tidak ada yang beriman. Bayangkan, dari 100.000 lebih manusia, tidak ada satupun yang terpengaruh dengan dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam, saking kerasnya hati mereka. Akhirnya, karena mereka tidak ada yang mau beriman, maka Nabi Yunus alaihissalam mulai menakut-nakuti mereka, mengancam mereka dengan azab.
Dan Nabi Yunus mengatakan, kalau kalian tidak mengikuti ajaranku, tidak kembali kepada tauhid, maka siap-siaplah dalam beberapa hari ke depan Allah akan timpakan azab kepada kalian. Lah ketika Nabi Yunus alaihissalam mengancam mereka dengan azab, mereka tetap tidak takut. Tidak takut mereka. Akhirnya kemudian hari pertama tidak turun azab. Hari kedua juga tidak turun azab. Hari ketiga juga tidak turun azab. Maka akhirnya Yunus keluar dari Nainawa, pergi meninggalkan kaumnya. Meninggalkan Nainawa, pada saat itu belum diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan kaumnya. Lain seperti kisah Nabi Lut alaihissalam. Kenapa Nabi Lut meninggalkan Sodom, kemudian dia pergi ke Palestina? Karena Allah telah mengizinkan Lut untuk pergi dari Sodom, karena Sodom akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negerinya akan dihancurkan. Tapi Nabi Yunus belum diizinkan sudah pergi. Nah dari sini maka Yunus pun pergi meninggalkan kaumnya. Diceritakan dalam ayat yang kedua, surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ketika dia lari dari kewajibannya daripada kapal yang dipenuhi muatan, kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Kalaulah dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan tandus dan dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon labu dan kami utus dia kepada 100.000 atau lebih sehingga mereka beriman. Karena kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang ditentukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah arti daripada Quran surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalatu wassalam meninggalkan kaumnya, maka azab Allah pun didatangkan kepada kaumnya. Ketika azab itu sudah dekat kepada mereka yang berada di Nainawa ini, maka kemudian kaumnya Yunus mereka pun menyesal. Kenapa mereka tidak beriman saat Yunus masih ada? Maka betul-betul mereka menyesal. Akhirnya kemudian dengan kehendak mereka ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk bahwa iman mereka ikhtiar, benar-benar bertaubat. Jadi ketika azab itu sudah ada di kepala mereka, maka kaumnya Yunus ini memisahkan binatang. Jadi yang ibunya di sana, anaknya di sini. Ibu unta di sana, anak unta di sini. Ibu sapi di sana, anaknya sapi di sini. Dipisahkan, berhadap-hadapan di pagar. Kemudian semua orang menangis, ketakutan. Laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, tua, muda, semua menangis. Ketakutan mereka dengan azab Allah yang akan menimpa mereka. Kemudian anak binatang ini karena dijauhkan dari induknya, mereka pun berteriak-teriak. Sehingga suara tangisan pecah kala itu. Akhirnya kemudian ketika tangisan di mana-mana, termasuk binatang juga teriak-teriak, akhirnya azab itu dihilangkan dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena iman mereka ikhtiar, kehendak mereka, bentuk ikhtiar mereka memisahkan anak-anak binatang itu. Maka iman mereka diterima dan tidak jadi turun azab. Lah Nabi Yunus tidak tahu kalau kaumnya ini sudah bertaubat. Nabi Yunus sudah berada di atas perahu. Dan di atas perahu itu sudah banyak penumpang. Sebagian mereka mengenal Yunus alaihissalam, orang mulia, orang soleh. Maka mereka senang bahwa Yunus berada di kapalnya mereka. Maka berangkatlah kapal ini. Tiba-tiba di tengah lautan datang ombak yang sangat besar, mengombang-ambingkan kapal. Dan tiba-tiba kapal itu berhenti tanpa sebab. Dihajar-hajar gelombang hingga para penumpang ketakutan. Karena ombaknya besar dan mereka di tengah lautan. Lah penumpang ini semua khawatir. Karena ketika itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kapal itu tenggelam. Sehingga semua penumpangnya mati. Kemungkinan yang kedua, harus dikurangi beban kapalnya. Dengan cara melemparkan semua barang-barang yang ada di kapal itu ke lautan. Maka akhirnya semua barang-barang dilempar ke lautan. Karena kapal mau tenggelam. Ketika dilempar semua barang-barang nih, ternyata kapal juga masih akan tenggelam. Rupanya harus ada orang-orang yang dilempar juga dari kapal itu untuk mengurangi muatan. Akhirnya kemudian sebagian mereka saling runding. Bagaimana ini? Harus ada orang yang dilempar dari kapal ini. Setelah sepakat semuanya, akhirnya dibuatlah Qur'an.
Qur'a itu semacam undian. Siapa yang namanya keluar, berarti dia yang harus keluar dari kapal ini. Akhirnya satu persatu nama mereka keluar. Si fulan keluar, dilempar di lautan. Si fulan dilempar lagi ke lautan. Si fulan keluar, dilempar lagi ke lautan. Dan yang terakhir rupanya Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam ada di dalam undian itu. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam keluar namanya, orang sudah tahu kan, Yunus ini orang soleh, seorang nabi, mereka faham. Maka mereka mengatakan, oh jangan, kalau ini orang soleh, biarkan di kapal, kita undi lagi. Akhirnya kemudian diundi lagi, keluar lagi nama Yunus, dikocok lagi, terus nama Yunus yang keluar, Yunus lagi. Maka Yunus sadar kalau ini kesalahan dirinya. Bukan karena lautan, bukan karena angin, tetapi karena dia yang salah meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Yunus pun kemudian melemparkan dirinya ke lautan. Lah kemudian surah yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya. Lanjutan kisahnya dari 87 sampai 88. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah ketika Dhunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit, menyulitkannya, maka ia pun menyeru dalam keadaan sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rob, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, maka Yunus pun akhirnya menerjunkan diri dari kapal itu. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada ikan yang sangat besar, mungkin ikan paus, wallahu alam, karena ikan yang sangat besar disuruh untuk menelan Yunus alaihi salatu wassalam, dan diwahyukan agar jangan dimakan dagingnya dan jangan dipatah-patahkan tulangnya, cukup ditelan saja. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Hud tadi, ikan besar tadi, biar Yunus tetap hidup, maka ikan pun sesuai dengan perintah Allah, begitu Yunus terjun saja langsung disambut sama ikan besar, kemudian menelannya. Kemudian masuk Yunus ke perut ikan. Ada riwayat lain mengatakan, jadi ikan yang memakan Nabi Yunus ini dimakan ikan lebih besar lagi, ikan di dalam ikan. Lah Nabi Yunus di dalam perut ikan itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya Dzulumat. Fanada fi dzulumat. Maka Yunus pun berdoa dalam kegelapan. Karena memang ketika itu Yunus mendapatkan 3 kegelapan. Pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Kedua, kegelapan di dasar lautan. Dan ketiga, kegelapan di tengah malam. Secara logika, Yunus pasti mati di dalam perut ikan itu. Dan berapa hari Yunus di perut ikan? Ada yang mengatakan bahwa Yunus itu cuma sebentar saja. Jadi di waktu duha dia dimakan ikan, sorenya kemudian dimuntahkan ikan. Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan Yunus itu 3 hari di perut ikan, baru 3 hari dimuntahkan ikan. Dan ada yang mengatakan 40 hari di perut ikan, kemudian dimuntahkan. Bayangkan, tidak usah 1 hari, 1 jam saja di dalam perut ikan, bisa mati. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Yunus akan meninggal dunia. Nah ketika ikan ini masuk ke dasar lautan, Yunus ini antara sadar dan tidak. Rupanya Allah hendak memuliakan Yunus. Maka ikan itu kan berputar-putar nih di dasar lautan. Sehingga kemudian berbagai macam makhluk yang ada di lautan itu dilewati oleh ikan yang ada Yunus di dalam perutnya itu. Maka Nabi Yunus alaihissalam samar-samar mendengar ada suara tasbih dari makhluk-makhluk Allah yang ada di dasar lautan itu. Dari sayup-sayup kejauhan ada terdengar suara tasbih. Mungkin batu di dasar laut bertasbih, mungkin hewan-hewan bertasbih, wallahu alam. Karena Allah mengatakan, wa in min kulli syai'in ila yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Karena segala sesuatu itu kan bertasbih dan kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Tapi Yunus diperdengarkan dasar lautan itu ada yang bertasbih, sehingga Yunus sadar, oh dia masih hidup. Alhamdulillah, saya masih hidup. Lah ketika itu dalam riwayat
Yunus pun kemudian berusaha untuk duduk kemudian sujud dan mengatakan, demi Allah, tidaklah ada orang yang sujud di dasar lautan kecuali diriku. Maka dia berusaha untuk sujud karena badannya lemas. Dari situlah kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika doa ini dibacakan oleh Yunus alaihissalam, doa ini melesat sampai ke langit. Maka malaikat yang ada di langit itu, mereka mendengar doanya Nabi Yunus alaihissalam dari kejauhan. Dan malaikat mengatakan, ini suara siapa? Suara ini sangat ma'ruf kami dengar. Ini suara siapa ya Rob? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, itu doanya Yunus ibn Matta. Maka para malaikat di langit meminta syafaat kepada Allah agar Allah menyelamatkan Yunus alaihi salatu wassalam. Maka Allah pun kabulkan permintaan malaikat. Maka Allah naikkan ikan itu ke atas, kemudian dimuntahkan Nabi Yunus di daratan. Yunus pun lemas karena di dalam perut ikan itu Yunus alaihissalam tidak makan. Jadi Yunus alaihissalam sudah tidak sanggup lagi berdiri. Karena tidak sanggup itulah akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan wa ambatna alaihi sajaratan min yaktin. Tiba-tiba tanah-tanah di sekitar Nabi Yunus alaihissalam Allah hidupkan pohon labu. Kemudian merindangi tubuhnya. Kemudian tiba-tiba keluar buahnya dalam sekejap saja. Yunus alaihissalatu wassalam kemudian memakan buah labu itu sampai beliau kenyang. Sehingga akhirnya dia punya tenaga lagi. Dan itu mukjizat teman-teman. Maka Yunus pun setelah makan labu kenyang, akhirnya dia punya tenaga, mulailah dia kembali berdakwah ke Nainawa. Rupanya penduduk Nainawa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wa arsalnahu illa mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian Yunus alaihissalatu wassalam diutus kepada 100.000 orang ataupun lebih. Semua beriman kepada Yunus alaihissalatu wassalam. Semua beriman. Dan ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, tentu mereka tidak dapat hidayah. Tetapi di sini ada pelajaran yang bisa kita petik. Ingatlah Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengingatmu di waktu sempit. Yunus alaihissalam di masa lapang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah. Maka ketika Yunus alaihissalam membutuhkan pertolongan Allah, Yunus berdoa kepada Allah. Saat itu Allah langsung menolong Nabi Yunus alaihissalam. Subhanallah. Juga pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Qalam, yang artinya, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada di dalam perut ikan ketika ia berdosa dan sedang dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalaulah sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Artinya bahwa Nabi SAW disuruh untuk bersabar. Jangan seperti Yunus, belum disuruh pergi dari kaumnya, malah pergi. Maka dari sini ada pelajaran besar. Dalam berdakwah itu perlu kesabaran. Tetapi setelah Nabi Yunus alaihissalam meninggal dunia, lambat laun kaum Nainawa kemudian kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit. Padahal mereka sudah diberikan nikmat tauhid setelah meninggal nabinya. Tiba-tiba sedikit demi sedikit kemudian mereka kufur kembali. Inilah Bani Israel. Nah, dari situlah diutus nabi-nabi yang lainnya. Jadi inilah kisah Yunus ibn Matta, nabi daripada nabi-nabi Bani Israel. Semoga kisah ini memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.